Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah Promkes Komunikasi dan Epidemiologi dengan materi Epidemiologi Deskriptif, Analitik, dan Eksperimental. Bagaimana kabarnya adik-adik sebelum mulai perkuliahan? Alhamdulillah ya, sehat? Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita mulai perkuliahan dengan outline. Yang pertama kita bahas apa sih pengertian dari epidemiologi deskriptif, analitik, dan eksperimental. Kemudian yang kedua adalah pengertiannya, contoh-contoh studi kasusnya. Nah, di sini adik-adik mungkin sudah paham pengertian dari epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah kesehatan pada sekelompok manusia. Sehingga dari epidemiologi dikategorikan ada 3 tema. Yang pertama adalah frekuensi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah determinan. Nah, dari sini, dari frekuensi itu 2 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menemukan masalah kesehatan, yang kedua adalah mengukur masalah kesehatan. Kemudian kalau distribusi dikelompokkan menurut manusia, tempat, sama waktu. Kalau determinan adalah merumuskan hipotesa, menguji hipotesa, dan menarik kesimpulan. Sehingga dari frekuensi dan distribusi dikategorikan epidemiologi deskriptif, kalau determinan adalah epidemiologi analitik. Nah, kita bahas yang slide selanjutnya adalah epidemiologi analitik. Dari epidemiologi analitik dibagi menjadi 2 macam, yaitu non-eksperimental sama eksperimental. Kalau non-eksperimental bersifat observasional, terdiri dari 2 macam kategori penelitian, yaitu penelitian cohort dan penelitian kasus kontrol. Kalau intervensi atau eksperimental yaitu random dan trial. Nah, sehingga dari untuk mempelajari distribusi dan frekuensi penyakit di suatu populasi, maka dipakai dengan studi epidemiologi deskriptif. Sehingga untuk mempelajari determinan yaitu epidemiologi analitik. Nah, dari sini macam-macam dari epidemiologi deskriptif, ada desain studi laporan kasus, kemudian serial kasus, yang ketiga ada korelasi, yang selanjutnya yang terakhir yaitu cross sectional atau potong lintang. Nah, di sini kalau termasuk studi epidemiologi dengan unit pengamatan yaitu desain studi korelasi. Kalau epidemiologi tindakan peneliti yaitu observasional atau intervensi. Kalau termasuk studi epidemiologi yang bersifat observasional adalah dikategorikan desain studi epidemiologi kecuali intervensi yaitu deskriptif dan analitik. Nah, pada desain studi epidemiologi yang bersifat observasional, peneliti hanya mengobservasi subjek-subjek yang diteliti tanpa melakukan intervensi. Pada desain studi epidemiologi yang bersifat intervensi, peneliti melakukan intervensi pada subjek-subjek yang diteliti. Nah, dari sini kita bahas satu-satu penelitian epidemiologi deskriptif. Ada studi laporan kasus atau case report study. Yang pertama adalah dia bersifat observasional, kemudian ada unit pengamatan atau analisisnya individu, merupakan laporan-laporan kasus penyakit dengan diagnosis yang diduga sama. Kemudian biasanya merupakan penyakit-penyakit baru, masalah kesehatan baru, fenomena baru yang belum jelas, menggambarkan riwayat penyakit, pengalaman klinis dari masing-masing kasus. Laporan kasus kemudian dapat dianalisis secara sederhana, yaitu melihat distribusi atau frekuensi penyakit berdasarkan gejala klinis. Nah, tujuannya apa sih? Yang pertama adalah diperoleh informasi tentang distribusi frekuensi penyakit atau masalah kesehatan yang diteliti. Yang kedua adalah diperoleh informasi tentang kelompok yang beresiko tinggi. Yang selanjutnya dapat dipakai untuk membangun atau memformulasikan hipotesis baru. Kelemahannya adalah gambaran distribusi frekuensi penyakit yang diperoleh hanya berdasarkan kasus-kasus yang dilaporkan saja. Kelebihannya adalah sebagai langkah awal untuk mempelajari suatu penyakit, sebagai jembatan antara penelitian klinis dengan epidemiologi, dan dapat digunakan sebagai dasar penelitian. Contoh dari laporan kasus ini, misalkan suatu penyakit yang belum jelas, sebut saja penyakit itu adalah penyakit X. Kemudian 10 orang dengan gejala-gejala yang mirip atau satu sama lain. Nah, dari berdasarkan gejala pada pemeriksaan laboratoris, berat badan 9 orang dengan gejala mengurus, 1 berat badan tidak turun, diare 6 diare, 4 tidak diare, demam 8 demam dengan pneumonia, 4 tidak demam,
Bercak pada kulit, 7 orang mempunyai, 3 tidak ada bercak. Pemeriksaan lab, semua pasien angka limfosit menurun drastis. Berdasarkan gambaran demografisnya, 9 pria, 1 wanita, umurnya 8 dewasa muda, 2 tua, dan pekerjaannya 6 pemusik, 4 pegawai. Kemudian selanjutnya ada kebiasaan mengkonsumsi obat. Menggunakan jarum suntik 8 orang, cara lain 2 orang bukan pengguna. Berlaku berhubungan intim sesama jenis 8 orang, lawan jenis 2 orang. Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari gejala dan pemeriksaan lab penyakit X, 90% berat badan menurun, 60% diare, 80% demam pneumonia, 70% bercak pada kulit, 100% limfosit menurun drastis. Dari gambaran demografis, 90% pria, 80% dewasa, 60% pemusik. Dari kebiasaan mengkonsumsi narkoba, 80% pecandu narkoba. Dari perilaku seksual, 80% homoseksual. Diperoleh gambaran distribusi frekuensi penyakit berdasarkan gejala dan tanda serta pemeriksaan lab, gambaran demografis, kebiasaan mengkonsumsi narkoba dan perilaku seksual. Dari analisis sederhana di atas didapatkan informasi kelompok orang yang beresiko antara lain pria, dewasa muda, pemusik, pecandu narkoba, dan homoseksual. Dari informasi tadi dapat dibangun suatu hipotesa, yaitu pria lebih beresiko untuk mendapat penyakit X daripada wanita. Usia dewasa muda lebih beresiko untuk mendapat penyakit X daripada usia tua. Pemusik lebih beresiko untuk mendapat penyakit X daripada non-pemusik. Pecandu narkoba lebih beresiko untuk mendapat penyakit X dan daripada bukan pecandu. Homoseksual lebih beresiko untuk mendapatkan daripada bukan homoseksual. Untuk mendapatkan informasi yang dapat menggambarkan distribusi frekuensi penyakit yang mewakili populasi, diperlukan penelitian epidemiologi deskriptif lain, di mana sampel peneliti mewakili populasi yang diteliti. Desain studi epidemiologi sesuai dipakai untuk itu adalah desain studi potong lintang atau cross-seksional. Untuk membuktikan hipotesis yang dibangun, dapat dilakukan penelitian epidemiologi analitik lebih lanjut antara lain kohort, kasus kontrol, dan intervensi. Selanjutnya adalah studi epidemiologi serial kasus, merupakan epidemiologi yang bersifat observasional. Unit pengamatan, unit analisisnya adalah individu, merupakan kumpulan kasus-kasus individual suatu penyakit dengan diagnosis yang sama dengan studi laporan kasus, tapi dengan kasus yang lebih banyak. Surveillance yang rutin dilakukan untuk suatu penyakit yang belum jelas diagnosisnya ataupun sudah yang jelas diagnosisnya. Merupakan kumpulan laporan kasus-kasus atau serial kasus, dapat digunakan untuk mendeteksi adanya epidemi. Kumpulan laporan kasus kemudian dianalisis secara sederhana, yakni dengan melihat distribusi atau frekuensi penyakit serta berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Tujuannya adalah diperoleh informasi tentang distribusi frekuensi penyakit, diperoleh informasi tentang kelompok yang beresiko tinggi terhadap penyakit, dapat dipakai untuk membangun atau memformulasikan hipotesis baru. Kelemahannya, gambaran distribusi frekuensi penyakit diperoleh tidak dapat mewakili populasi, kemudian hanya berdasarkan kasus-kasus yang dilaporkan saja. Kelebihannya adalah sebagai langkah awal untuk mempelajari epidemiologi penyakit, jembatan antara peneliti klinis dengan peneliti epidemiologi dapat digunakan sebagai dasar penelitian epidemiologi lebih lanjut. Nah, di sini di slide selanjutnya ada tugas, mungkin bisa dilihat nanti di PPT. Kemudian studi korelasi. Nama lain dari studi korelasi adalah studi ekologi, merupakan studi epidemiologi yang bersifat studi observasional. Unit pengamatan atau analisisnya adalah agregat. Berikut beberapa contohnya. Ukuran agregat mengukur nilai rata-rata, median, kemudian diproporsi kumpulan nilai-nilai individu. Misalkan nilai rate suatu penyakit, incidence, prevalence, nilai rata-rata asupan dan kelompok individu, nilai cakupan, dan nilai median. Ukuran agregat environment merupakan ukuran yang mewakili karakteristik fisik dari suatu lingkungan hidup, misalnya nilai cakupan rumah sehat pada suatu area, nilai intensitas populasi, nilai kepadatan jentik. Populasi studi terdiri dari kumpulan unit pengamatan dari mana ukuran agregat diukur. Contohnya adalah unit pengamatan untuk angka kepadatan jentik dan insidence DHF.
diukur berdasarkan area kerja puskesmas, maka populasi studi terdiri dari kumpulan puskesmas ke puskesmas. Analisis dapat dilakukan dengan bersifat deskriptif dan analitik, sehingga dapat dihubungkan dengan statistik, diuji dengan uji korelasi. Contohnya, misalkan suatu studi ekologi ingin melihat korelasi antara cakupan imunisasi campak dengan insiden campak. Jadi kita harus melihat unit pengamatan puskesmas, populasi studi 10 puskesmas, insiden campak dianggap sebagai outcome, cakupan imunisasi campak dianggap sebagai expose. Contohnya 1 jika variabel bebas dan variabel terikat diukur secara kontinu. Nah, di sini dipakai nilai alfa 0,05 dari hasil kalkulasi uji statistik. Jadi di uji studi korelasi adalah melakukan penelitian. Misalkan adalah saya mempunyai judul hubungan kebersihan dengan infeksi cacing di desa A, sehingga uji korelasi ini dapat berkaitan dengan hubungannya. Kalian menyebarkan kuesioner terlebih dahulu tentang kebersihan, kemudian kalian melakukan pengamatan infeksi cacing dengan sampel feses, habis itu diolah dengan menggunakan uji statistik menggunakan uji chi-square, seperti itu. Selanjutnya adalah desain studi potong lintang. Studi potong lintang ini adalah cross-seksional, populasinya adalah secara umum, sampel diambil secara random atau acak. Nah, contohnya sampel diambil random acak atau acak, kalian melakukan penelitian di desa A. Nah, di desa A ini kalian menentukan kriteria inklusi sama eksklusinya. Misalkan inklusi itu adalah kriteria penelitian sesuai dengan penelitian Anda. Umurnya misalkan umur 15 sampai 20 tahun, sehingga kalian mengambil pasien dengan umur segitu dengan acak. Jadi apa aja diambil sesuai dengan kriteria inklusi. Kemudian ada variabel independen dan variabel dependen. Jadi dilakukan secara simultan sehingga tidak dapat terlihat sequence mana yang terjadi lebih dulu. Nah, analisisnya dilakukan dengan analisis deskriptif dengan melihat orang, tempat, sama waktu. Kemudian analitiknya berarti kita melakukan hubungan statistik, menggunakan hubungan secara statistik dengan uji korelasi. Nah, di sini misalkan uji korelasi atau uji regresi ya. Jika variabel expose atau variabel outcome hubungannya adalah statistik dapat diuji dengan uji X kuadrat. Jika variabelnya diukur dengan data kontinu, maka hubungannya secara statistik dapat diuji dengan regresi logistik. Nah, ini kalau uji-uji seperti itu dipelajari di mata kuliah metode penelitian dan statistik. Nah, dari sini maka ada tes lebih lanjut, bisa tes ANOVA dengan ANOVA satu arah dilanjutkan dengan uji T. Nah, contohnya dalam suatu penelitian dengan desain potong lintang, ingin melihat hubungan antara skor intensitas psikosis dengan kadar amfetamin dari darah. Nah, dari sini skor intensitas psikosis adalah data kontinu, kalau kadar amfetamin darah adalah data kontinu, sehingga sampel yang diambil adalah 10 orang, diambil secara random dari populasi. Nah, analitiknya menggunakan ujinya adalah bisa uji ANOVA atau bisa dilanjutkan dengan uji T. Nah, dari sini itu adalah macam-macam dari desain deskriptif. Kemudian kalau desain eksperimental berarti dia adalah melakukan penelitian dengan ada macam variabelnya, ada variabel terikat, bebas sama kontrol. Nah, di situ adik-adik melakukan penelitian secara secara skala lab. Nah, kalau yang tadi analitik non eksperimental adalah bisa menggunakan studi kohort atau studi di sini ada kohort atau penelitian kasus kontrol.